Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Bayu Farhanuddin dengan NPM 202043500536. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan, yaitu sistem pendukung keputusan penilaian karyawan terbaik pada Badan Pusat Statistik dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Pertama-tama kita mulai aplikasinya lebih dahulu. Pertama-tama masukkan username dan passwordnya. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikannya. Selanjutnya klik tombol login untuk memverifikasi data yang telah dimasukkan. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan diarahkan ke halaman berikutnya untuk dapat akses aplikasi. Seperti ini, username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Lalu kita klik login, maka akan masuk ke menu utama. Ketika sudah masuk ke menu utama, kita pilih data kriteria. Di data kriteria ini memiliki ID perhitungan. Untuk memasukkan identitasnya, kita harus mengklik input kriteria. Lalu untuk mengatur perbandingan kriteria, sini ada lebih dari, kurang dari, dan nilainya. Pilih kriteria yang ingin dibandingkan pada kolom lebih dari. Lalu masukkan nilai bandingnya, misalnya 7. Lalu masukkan nilai yang dibandingkan, kurang dari. Skala 1 berarti kedua kriteria sama penting, sedangkan nilai 9 berarti kriteria di kolom lebih dari jauh lebih penting daripada kriteria di kolom kurang dari. Lalu klik tambah untuk memasukkan perbandingan ke dalam tabel. Lalu klik bersihkan untuk mengclear data-data yang telah diinputkan. Lalu klik perhitungan normalisasi untuk menghitung normalisasi, dan mengklik hitung eigen untuk menghitung eigen ya. Lalu pada tombol hitung eigen akan secara otomatis menghitung nilai CR-nya, yaitu apakah CR tersebut konsisten atau tidak. Misalnya saya akan menginput data dari P02 kita pilih, lalu kita inputkan. Perbandingan yang lebih penting, perbandingan yang kurang penting ada di sebelah kanan. Lalu permisalannya kita masukkan asal saja dulu. Lalu klik tambah untuk menghitung perbandingan kriterianya. Untuk menghitung normalisasinya tinggal diklik, lalu muncul, lalu kita menghitung eigennya. Di sini matrix kurang konsisten. Kalau ingin disimpan lebih baik, CR-nya harus di bawah 0,1, yaitu CR-nya harus konsisten. Klik OK dan ingin disimpan, kita klik simpan. Jika ingin mengedit, klik edit. Dan untuk mencetak data tersebut, kita harus simpan dahulu, lalu kita cetak. Sehingga seperti ini. Ini datanya, eigen yang sudah dihitung. Hipotesa sudah berhasil keluar. Lalu kita close. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya adalah kita masuk ke form data karyawan. Di sini ada beberapa text field, yaitu NIP, alternatif, nama karyawan, lokasi tugas, alamat, nomor telepon.
Lalu kita ingin mengedit datanya, kita klik baris pada tabel, lalu ada muncul, lalu kita edit yang ingin kita edit. Ingin menghapus, kita klik hapus. Misalnya saya ingin hapus ini, data berhasil hapus, data akan hilang pada tabel. Lalu untuk mencari, kita klik berdasarkan nama. Misalkan saya ingin mencari Aji Satria, muncul, sudah muncul. Lalu untuk mencetak, ya untuk tombol cetak dipilih dari ID perhitungan. ID perhitungan ini adalah ID yang didapat dari kita menginput kriteria yang sebelumnya. Ini cetak akan mencetak P02. Kalau ingin kita mencetak P01, maka akan muncul data yang ID perhitungannya P01. Oke. Ya, seperti itu. Lalu kita ingin coba untuk menginput datanya. Misalkan saya ingin masuk pada ID perhitungan P02. Misalnya ini P12399, alternatifnya 4, A6, sini alif, lokasi tugasnya gudang, alamatnya Bulak Tinggi, nomor teleponnya sekian, simpan. Kita berhasil disimpan. Lalu gitu kita coba untuk mencetak. Sudah tercetak, data sudah saya inputkan. Kita kembali ke menu utama lagi, form perbandingan alternatif. Yang selanjutnya akan kita isi, kita klik. Sini kita harus mengisi kriterianya dulu, apa yang ingin kita inputkan. Ada 5 kriteria yang tadi kita sudah inputkan. Sebagai contohnya tadi saya sudah menginput di perhitungan P01, lalu P02 untuk percobaan perhitungannya. Lalu kita pilih kriterianya. Kita pilih kriterianya yang ingin kita hitung adalah kelima. ID perhitungannya adalah P02. Lalu di sini ada nilai lebih dari, kurang dari, dan nilai skalanya. Misalnya A1 itu adalah Aji Satria. Aji Satria lebih baik daripada Imam Wahyu, yaitu A2. Misalkan skala nilainya adalah 2. Seperti itu dan seterusnya, mengisi seperti itu. Lalu kita klik tambah, akan muncul di perbandingan alternatif dan dihitung secara otomatis, dan ada tabel normalisasi. Kita klik tombol hitung normalisasi, maka akan terhitung normalisasi secara otomatis. Lalu kita menghitung eigen dan akan muncul nilai-nilai eigennya, dan secara otomatis juga akan mengecek nilai CR-nya, apakah perhitungan tersebut perlu diulang atau tidak. Dan dari sini ada lambdanya dan ada CR yang akan terisi otomatis. Jika sudah diisi, maka harus kita simpan jika CR sudah konsisten. Lalu jika ingin mengedit, kita harus mengganti nilai tersebut pada tabel atau pada perbandingannya. Lalu kita klik edit lagi untuk klik edit. Untuk menghapus, kita pilih kriteria dan pilih ID perhitungannya, lalu kita klik hapus. Untuk mencetaknya, kita pilih kriterianya dan ID perhitungannya, lalu kita cetak, maka akan muncul tabel cetaknya. Misalnya saya ingin mencetak K1 pada ID perhitungan P01, kita cetak, maka akan muncul data pada perhitungan P01 sama kriteria K1. Lalu untuk percobaan perhitungannya, mari kita coba untuk menghitungnya.
setuju. Input ya, setuju. 7 2 nilai yang harus diinputkan adalah 1 sampai 9, tidak boleh kurang dari 1 dan tidak bisa lebih dari 9. Pun boleh menghitung kurang dari 1, tapi tidak sampai minus nilainya. Kalau minus nanti perhitungannya kan tidak konsisten. Nilai CR harus di atas negatif alias plus. Kita klik tambah, lalu muncul perhitungannya otomatis, perbandingan alternatifnya, lalu hitung normalisasi, lalu kita hitung Heigen. Heigen di sini tidak konsisten karena nilainya lebih dari 0,1. Sudah kita klik OK, simpan. Data sudah berhasil disimpan. Lalu kita coba untuk cetak. Nilai sudah sesuai. Nilai kan K1 nya 2947. Oke, itu sudah. Lalu kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya kita menuju form peringkat. Nah, pada form peringkat ini akan menghitung kriteria yang sudah ID perhitungan yang sudah kita inputkan tadi, P01 dan P02. Sebagai contohnya kita tadi udah menghitung P02. Lalu untuk percobaan di untuk peringkat ini kita coba di P01, kita klik tombol hitung, lalu kita akan menampilkan perhitungannya pada tabel-tabel yang sudah disediakan, tampilkan. Lalu untuk selanjutnya kita klik hitung peringkat, maka akan muncul urutan-urutannya ya. Ini alternatif satunya, peringkat pertama, kebetulan ya, peringkat pertama karena dia memiliki nilai yang besar, lalu disusul sama A2, A3, lalu di A7, lalu di A4, A6 dan A5 sebagai urutan peringkatnya. Jika sudah terhitung, maka kita harus menyimpannya. Lalu kita cetak, maka akan muncul alternatifnya, namanya, nilainya, dan peringkatnya. Kita tutup, lalu kita kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya kita masuk ke form admin. Admin di sini adalah untuk mengatur akses aplikasinya, siapa yang dapat mengaksesnya. Misalnya saya ingin menambahkan user baru, yaitu dengan NIP sekian-sekian, namanya adalah user, jabatannya adalah user. Kita percobaan email user namanya adalah user, dan passwordnya juga adalah user. Simpan atau berhasil disimpan. Lalu untuk mencobanya kita kembali keluar, lalu kita coba masuk pada aplikasinya, pada inputan yang kita sudah masukkan tadi. Kita klik login, dapat mengakses kembali aplikasinya. Kita klik keluar, lalu aplikasi ini sudah bisa dijalankan dan demo aplikasinya selesai. Sekian dari saya, demo aplikasi
sistem pendukung keputusan penilaian karyawan terbaik pada Badan Pusat Statistik dengan metode analytical hierarchy proses. Saya Alif Wahyu, pamit undur diri. Assalamualaikum.